Bagaimana jika lawanmu sendiri udah pesimis bahkan sebelum pertandingan dimulai? Itu yang sekarang lagi dialami Selangor FC ketika tahu lawan berikutnya adalah Persib Bandung. Gilanya lagi, bahkan media Malaysia sendiri udah ngaku, tim mereka kemungkinan besar bakal kalah. Ya, lo nggak salah dengar, media mereka sendiri yang nulis itu. Sebuah pengakuan kecil tapi bermakna besar. Karena sekarang, Persib bukan cuma dianggap peserta, tapi penantang serius di AFC Champions League tuh. Dan yang lebih menarik, ini bukan datang dari fans, tapi dari jurnalis sepak bola Malaysia. Artinya, efek keperkasaan Maung Bandung udah sampai ke negeri seberang sana. Tapi tenang, kita bahas pelan-pelan. Karena cerita ini bukan cuma tentang media yang pesimis. Ini tentang kebangkitan, keyakinan, dan pesan besar dari Persib Bandung untuk Asia. Setelah menahan Lion City Sailors dan menumbangkan Bangkok United, Persib nunjukin kalau mereka nggak cuma numpang lewat di kompetisi ini. Mereka datang buat bersuara, buat bikin gemetar tim-tim besar Asia Tenggara. Dan sekarang, ujian berikutnya adalah Selangor FC. Menariknya, justru dari Malaysia sendiri, nada-nada pesimis udah mulai terdengar. Media seperti onefootball.my bahkan bikin postingan yang nyindir tim mereka sendiri. Kalimatnya tajam, tapi jujur. Selangor FC agak-agak boleh pergi jauh tak untuk Asia kali ini. Admin boleh jamin lawan Persib Selangor FC tewas. Ya, itu kutipan aslinya. Kalimat itu viral di media sosial, bikin fans Malaysia sendiri panas dingin. Banyak yang ngakak, banyak juga yang malah makin takut, dan itulah tanda kalau mental mereka udah mulai goyah. Sebelum bola digulirkan pun, Persib udah unggul secara mental. Sementara di Bandung, semua pemain lagi dalam mood terbaiknya. Dari lapangan latihan, Tom Hai udah kembali tersenyum. Senyum yang sempat hilang waktu gagal bawa timnas ke Piala Dunia 2026. Tapi kayak pepatah lama, singa yang terluka justru lebih berbahaya. Dan Tom Hai nunjukin itu. Ia bangkit lewat performa yang luar biasa waktu Persib menghajar PSBS Biak 3 gol tanpa balas. Selama 74 menit, ia jadi motor permainan di lini tengah, mencetak rating tertinggi dan keluar sebagai man of the match. Bareng Mark Locke, mereka berdua kayak jantung yang bikin Persib hidup lagi. Kontrol tempo, arah serangan, semuanya presisi banget. Dan yang paling keren, Hai bilang kalau sekarang dia cuma mau menikmati permainan. Kalimat sederhana, tapi dalam banget. Karena dari situ kelihatan dia udah nemuin lagi semangatnya. Dari situ juga, lu bisa lihat gimana Persib pelan-pelan berubah. Dari tim yang sempat lesu, jadi pasukan yang punya arah jelas. Hasilnya, dalam 2 laga terakhir AFC Champions League 2, Persib belum tersentuh kekalahan. Imbang lawan Lion City Sailors di GBLA, lalu menang gemilang lawan Bangkok United 2 gol tanpa balas di Thailand. Momentum itu kebawa ke Liga 1. Persib hajar PSBS Biak dengan skor 3 gol tanpa balas. 3 gol, 3 poin, tapi lebih dari itu. Bukti kalau tim ini makin kompak, makin tajam, makin berani. Dan di tengah euforia itu muncul sosok lain yang gak kalah menarik. Dia adalah Berguino, pemain asal Brasil yang mulai nemuin bentuk permainan terbaiknya. Datang dengan energi positif. Dia bilang dengan yakin, kami tahu potensi tim ini. Apalagi kalau main di kandang dengan dukungan bobotoh. Kalimat itu sederhana, tapi menggema. Karena semua orang tahu, kalau udah main di GBLA, mental lawan sering langsung ciut. Berguino bukan tipe pemain yang banyak omong, tapi tiap kali bola nyangkut di kakinya, tempo permainan langsung berubah. Dari 6 pertandingan musim ini, dia udah nyumbang 1 asis penting. Dan meskipun sempat jadi cadangan lawan Bangkok United, sekarang dia fit dan siap tempur lawan Selangor FC. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Ada satu orang yang bikin semua ini terasa personal. Ya, Bojan Hodak. Nama yang gak asing buat publik Malaysia. Pelatih asal Kroasia ini pernah bertahun-tahun melatih di sana. Dari Johor Darul Takzim, Kelantan FA, sampai Kuala Lumpur City FC, semuanya pernah dia pegang. Artinya, Bojan tahu betul medan tempur yang bakal dihadapi. Dia tahu gaya main klub Malaysia, tahu karakter pemainnya, tahu gimana cara menghadapin mereka. Dan itu jadi keuntungan besar buat Persib. Dalam latihan terakhir di GBLA, Bojan fokus banget sama 2 hal, disiplin di belakang dan agresif di transisi. Karena Selangor ini unik, tim yang produktif di depan, tapi rapuh banget di belakang. Dalam 13 laga terakhir, mereka udah cetak 37 gol, tapi kebobolan 21 kali. Itu angka yang gila. Bojan ngerti, buat ngalahin mereka,
Persib harus seimbang, pertahanan kuat, serangan efektif. Apalagi Selangor lagi nggak ideal. Pelatih utama mereka, Kazuhito Kinoshi, baru aja cabut. Sekarang timnya dipegang pelatih sementara asal Prancis, Christophe Gamel. Awalnya sih Gamel bawa semangat baru, tapi di ajang Asia hasilnya jeblok. 2 laga awal di AFC Champions League 2, Selangor kalah 2-4 dari Bangkok United dan 2-4 lagi dari Lion City Sailors. Bayangin, 8 gol bersarang ke gawang mereka cuma dari 2 pertandingan. Itu udah kayak alarm bahaya buat fans Selangor. Formasi 4-3-3 mereka memang menyerang, tapi sekaligus bunuh diri kalau lawan tim yang transisi cepat kayak Persib. Sayap mereka diisi Faisal Halim dan Alvin Fortes, 2 pemain yang ngandelin kecepatan. Tapi pas mereka terlalu maju, lini belakang langsung bolong. 4 bek mereka, Abual Nadi, Ankrah, Diromram, dan Quentin Cheng, mereka sering banget kehilangan fokus. Dan Bojan tahu banget celah itu. Makanya dia minta pemain Persib untuk menyerang lewat second lane, memanfaatkan ruang kosong di belakang backline Selangor. Luciano bahkan sempat bilang ke rekan-rekannya kalau mau menang, kuncinya cuma satu, bertahan disiplin dan jangan panik. Di tengah Selangor juga belum solid. Trio Z Clough, Nur Al-Rabade, dan Nuh Al-Aineng belum punya chemistry kuat. Sering kehilangan bola di area berbahaya. Itu bakal jadi makanan empuk buat pressingnya Persib. Jadi kalau dilihat dari segi taktik dan mental, posisi Persib jelas lebih siap. Sementara di Malaysia suasananya makin panas. Fans mereka mulai saling sindir. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, lawan Persib udah pasti kalah. Tapi semua itu harus jadi pengingat Persib Bandung, bahwa jangan sampai terlena dengan kondisi ini, karena tim terbaik sekalipun akan hancur karena kesombongannya sendiri. Dan itulah yang bikin pertandingan ini makin seru. Karena buat Bobotoh, ini bukan cuma laga biasa. Ini tentang harga diri, tentang nunjukin ke Asia kalau Maung Bandung pantas disegani. Dan malam nanti di GBLA, semua mata bakal tertuju ke sana. Bobotoh bakal nyanyi dari menit pertama. Bendera biru putih bakal berkibar di setiap sudut stadion. Tom Hai, Berguino, Clough, Luciano, semua siap. Bojan Hodak berdiri di pinggir lapangan dengan satu pesan yang gak pernah berubah. Ini waktunya kita bicara di level Asia. Karena sekarang, Persib bukan lagi tim yang diragukan. Mereka adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari luka di tim nasional, sampai senyum yang kembali di Bandung. Perjalanan Tom Hai dan teman-temannya adalah cermin semangat itu. Bahwa setiap kali dijatuhkan, mereka selalu bangkit lebih kuat. Dan malam nanti GBLA bukan cuma jadi stadion, tapi saksi bahwa Maung Bandung sudah siap mengaum untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau kamu Bobotoh sejati, tulis di kolom komentar, kita percaya Persib juara Asia. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan update seru dari perjalanan Persib di AFC Champions League 2. Karena ini baru awal, dan yakinlah, yang paling gila masih akan datang. Hidup Persib!